Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iskandar Rohita. Lagi belajar dari YouTuber ya, tapi YouTubernya uh, untuk pembelajaran ya. Pembelajarannya yaitu survei dan pemetaan atau juga informasi geospasial atau apa istilah lain lagi ya, informasi geospasial, pokoknya tentang kebumian ya, tentang kebumian. Nah, dalam hal ini materi pembelajaran yaitu untuk SMK ya, SMK kelas 11 ya, pada intinya SMK kelas 11. Terus kalau kelas 10 pondasinya, wawasannya. Kalau yang kelas 11 itu keterampilannya ya, pengetahuan dan keterampilannya. Kalau kelas 12 itu tinggal pemanfaatan ya. PKL itu di kelas 12 ya, atau kelas 11 akhir PKL. Ya. Nah, materi ini adalah materi centering ya, dan membidik target. Ini yang kalau di materi ini sebenarnya materi keterampilan yang sangat krusial ya, karena kalau keterampilan itu harus harus banyak-banyak latihan ya. Keterampilan itu harus latihan. Tidak mungkin kalau pengetahuannya tinggi pun tidak mungkin bisa ya kalau tidak dilatih. Misalnya contoh supir, ilmu supirnya tinggi misalnya setingkat profesor, tapi kalau tidak latihan, si otak sama otot itu tidak sinkron nanti. Pengennya ke kanan malah ke kiri kata si otot ya. Begitu ini maka kalau nyetir mungkin aja bisa nabrak tembok dulu atau bempernya penyok dulu dan sebagainya. Ini sama halnya dengan survei ya. Tanpa latihan tidak bisa ya. Jadi keterampilan sesederhana pun kalau tidak dilatihan, tidak latihan, tidak ya, tidak mungkin bisa. Makanya bisa, biasa, nah baru terampil dan mahir. Pilot pun katanya, kalau saya dengar gitu, katanya gitu, itu pelatihannya harus mencapai 20.000 jam ya, 20.000 jam terbang. Ya berarti juru ukur pun, surveyor pun harus sering ya. Kalau makin sering makin bagus. Makanya kalau udah bekerja biasanya sudah bisa ya, karena sering memegang alat ukur.
Oke. Ini coba kita isi di pendahuluan kan, isikan di pendahuluan. Ini berkaitan, pelatihan ini berkaitan dengan centering dan memilih target itu berkaitan dengan survei teristris. Coba definisinya apa nih? Pengukuran survei teristris adalah salah satu metode pengukuran pada permukaan bumi untuk mendapatkan informasi geospasial ya. Bumi, spasial itu spasi-spasi ya, bagian-bagian bumi ya. Atau posisi objek dan penjelasannya. Ya, posisi objek misalnya objeknya jalan, nah, dijelaskan jalannya itu panjangnya berapa dan sebagainya ya. Misalnya ada kalau di misalnya ArcGIS itu lengkap ya dengan atributnya. Spasial data atributnya ya istilahnya ya. Pada permukaan bumi. Dengan data ukur yang diambil pada permukaan bumi adalah berupa sudut dan jarak. Sebagai koordinat polar ya, sistem koordinat polar disajikan dalam koordinat Kartesian 3D untuk digambar berupa peta topografi. Ya, digambar kalau dulu digambar, sekarang mungkin gambarnya itu berupa peta elektronik. Ya. Untuk mendapatkan pengukuran yang hasilnya teliti, perlu memahami konsep-konsep dasar tentang sudut dan jarak dan koordinat dan lain-lain secara tuntas ya. Memahami konsep-konsep tersebut merupakan fondasi sehingga dalam percepatan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, peralatan, serta durasi atau waktu pembelajaran dan pelatihan dapat diefektifkan ya. Nah, dengan keterbatasan pembelajaran dan pelatihan, maka metode pembelajaran, penggunaan alat dan waktu dibuat secara efektif dan efisien mungkin ya. Ditekankan kepada melakukan persiapan pembelajaran yang matang. Nah, ini kita menekankan persiapan melakukan pembelajaran yang matang. Ya, diantaranya ini bikin video di upload di YouTube ya. Nah, jadi kapan saja kita bisa belajar ya. Seperti penyediaan materi ajar, membawa perlengkapan penunjang yang diperlukan, seperti papan jalan, kalkulator, pulpen, berwarna, form ukur dan lain-lain. Ini nanti pada saat di lapangan itu kalau misalnya saat pelatihan harus sudah siap ya. Nah, dengan membaca modul ini secara seksama diharapkan percepatan pembelajaran itu cepat tuntas ya. Cepat tuntas dan dapat mempraktekkan pengukuran kerangka horizontal. Ya, kita kalau mana satu tim itu biasanya 6 titik dalam waktu 6 JP dan semua dapat kesempatan. Artinya biasanya satu tim itu 6 orang, jadi kalau 6 JP 6 titik diharapkan 1 jam itu bisa menghasilkan 1 titik dan hasilnya bagus ya. Nih. Jadi dalam 6 jam